Nah, ini dia guys, penampakan detailnya untuk jarak lebih dekat lagi. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dia tanaman hias. Masih seputar membahas tentang tanaman hias ya tentunya. Kali ini saya akan sharing tanpa, yaitu ini dia cara menanam tanaman hias yang unik, yaitu tanaman hias patah tulang. Nah, seperti apa sih penampakannya? Nah, ini dia guys tanamannya yang saya maksud. Ini adalah tanaman hias dari tanaman patah tulang namanya. Ada juga yang menyebutnya dengan tanaman hias kayu urip, artinya kayu hidup. Nah, tanaman hias ini sangatlah unik ya guys. Sangat beda dengan tanaman hias pada umumnya, karena untuk tanaman hias ini itu tidak mempunyai daun guys, tapi bisa hidup. Nah, ini lihat guys penampakannya. Nah, ini dia guys penampakan detailnya untuk jarak lebih dekat lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tanaman hias patah tulang ini kalau dari kejauhan tidak punya daun ya, tapi kalau kita deket ini sebenarnya punya loh guys. Nah, lihat, ini adalah daun-daun kecil di ujung-ujungnya, sangat kecil ya. Nah, itu dia. Tetap ya, seperti halnya pada tanaman hias pada umumnya mempunyai daun, tapi untuk tanaman hias patah tulang ini itu daunnya sangat mikro guys, sangat kecil ya, seperti ini. Makanya kalau dari kejauhan ya tidak kelihatan ya, seperti tanaman yang tidak berdaun. Lalu untuk batangnya itu tidaklah kaku ya guys, tidak kaku seperti kelihatannya. Untuk batang tanaman patah tulang ini sebenarnya itu sangat lembek guys batangnya. Nah, ini kalau kita goyang-goyangkan dia bergetar ya. Jadi seperti apa ya, karet gitu loh. Bahkan kalau kita tidak sengaja memegang terlalu keras, ini bisa patah guys. Nah, untuk tanaman hias patah tulang ini juga selain bisa dijadikan tanaman hias, juga bisa dijadikan sebagai tanaman pengobatan ya guys. Katanya sih untuk getahnya ini bisa dipakai untuk pengobatan sakit gigi, lalu infeksi luka dan lain sebagainya. Tapi saya belum pernah mencobanya ya. Itu menurut literatur yang pernah saya baca. Karena untuk tanaman hias patah tulang ini guys, kalau batangnya ini kita patahkan, dia akan mengeluarkan getah susu guys. Getahnya itu lengket seperti susu ya, berwarna putih. Nah, untuk pengembangbiakan pada tanaman hias patah tulang ini bisa digunakan dengan sistem stek guys. Sistem stek itu seperti apa? Yaitu dengan menggunakan pemangkasan ya, lalu kita tancapkan di media tanam, bisa menjadi tanaman hias baru pada batang yang kita patahkan dan kita celupkan di media tanam guys. Itu yang disebut sebagai teknik stek ya. Yuk kita langsung uji coba penyetekan pada tanaman patah tulang ini. Nah, begini caranya. Pertama yang kita perlu persiapkan adalah sebuah pot ya, seperti ini, pot bekas yang saya pakai ya, potnya kecil. Lalu saya pakai media tanam, yaitu media tanam dari sekam bakar, tanah kebun, dan pupuk kandang. Satu banding satu semuanya ya. Pertama kita ambil batang yang agak tua ya. Lalu kita menggunakan pisau yang tajam, kita potong ya bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini dia guys. Nah, lihat guys, seperti yang saya bilang tadi ya, akan mengeluarkan getah seperti ini. Nah, lihat. Nah, itu dia guys getahnya. Nah, getahnya ini kata orang-orang sih bisa dipakai untuk pengobatan alternatif guys. Nah, apabila sudah kita ambil batangnya seperti ini, kita bisa melakukan pengelupasan ya pada bagian kulitnya seperti ini. Nah, ini dia. Kita kulitin ya, bawah seperti ini. Nah, lihat guys, ini sudah saya lakukan pengelupasan kulit pada bagian bawahnya. Lihat ya, seperti ini sudah tidak ada kulitnya bagian bawahnya. Sekarang saatnya kita tancapkan di media tanam yang sudah dipersiapkan di pot ya. Nah, seperti ini kita masukkan ke media tanamnya. Kita tancapkan seperti ini sampai tenggelam, yaitu di bagian yang kita kulitin tadi ya. Nah, seperti ini. Kita padatkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan penyiraman guys. Nanti kira-kira kurang lebih 1 bulan akan menjadi tanaman baru ya dari tanaman hias patah tulang yang kecil ini. Nah, itulah cara stek pada tanaman hias patah tulang ya. Mudah bukan? Jangan lupa untuk peletakannya ditaruh di tempat duduk dulu. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk indukannya ya, mulai dari media tanam hingga peletakan dan pemupukan. Nah, media tanam yang saya pakai ya, seperti teman-teman lihat,
ini pasti teman-teman bisa menebak. Ya, ini adalah pupuk kambing ya. Lihat, kelihatan ya di permukaannya. Nah, untuk media tanamnya ini saya menggunakan campuran dari tanah kebun, sekam bakar, dan pupuk kambing. Perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah 1:1 dan banding 1. Yaitu untuk tanah dan sekam bakarnya dimix menjadi 1 di bagian bawahnya ya. Lalu di permukaannya saya taburkan dari pupuk kambingnya seperti ini. Nah, lihat, kelihatan ya untuk granulnya atau butir-butirannya. Nah, lihat, itu dia. Untuk media tanam ini teman-teman bisa beli ya di toko online atau di toko teman terdekat di rumah Anda, ataupun di toko online saya ada semua. Nah, lalu untuk peletakannya gimana? Peletakan untuk tanaman patah tulang ini bisa diletakkan di full sun ya, dari pagi sampai sore dengan cahaya langsung, agar tanaman hias patah tulang ini semakin subur dan kokoh karena dengan cahaya langsung. Untuk penyiramannya bisa disiram setiap hari ya, yaitu sehari sekali ataupun sehari 2 kali pada musim kemarau. Mudah ya untuk perawatannya. Lalu untuk pemupukannya bisa diberikan dari pupuk NPK dan organik. Pupuk NPK-nya yaitu seperti ini. Nah, ini dia guys pupuknya, pupuk Mutiara NPK 1616. Ini bisa dilarutkan ya ke dalam air 5 liter. Kemudian untuk pupuk NPK-nya adalah setengah sendok makan, dilarutkan. Kemudian disiramkan ke bagian perakarannya ya, atau di media tanamnya, yaitu seminggu sekali sampai 2 minggu sekali. Lalu bisa juga disiram dengan pupuk organik cair. Silakan teman-teman buat sendiri ataupun beli dari produk saya, pupuk organik cair Zamoroni. Itu bisa diberikan seminggu sekali. Mudah sekali bukan untuk perawatannya? Nah, itulah tips perawatan pada tanaman hias patah tulang ini, sehingga bisa mempercantik teras rumah ya, atau halaman depan rumah teman-teman. Karena tanaman hias patah tulang ini sangat cantik dan unik sekali. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.